ya lebih baik gitu. Tapi semuanya kan kembali lagi ke keadaan kita, bisa nggak kita sampai di fase itu gitu. Kalau pertanyaan lo, gue ada kepikiran untuk pensiun sih ada pasti, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Mungkin umur 50 tahun kali gue pensiun, dan pensiun definisi gue tuh lebih ke arah gue akan lebih mengurangi kegiatan-kegiatan persutingan, tapi gue akan lebih fokus ke kayak misalnya jalan-jalan atau melakukan apa yang gue suka gitu. Karena kalau misalnya kita asumsi ini kita pensiun umur 50 tahun, bilanglah manusia umurnya rata-rata cuma sampai 60 tahun. Berarti kan kalau kita pensiun umur 50 tahun, umur 60 tahun, kita cuma punya waktu 10 tahun tuh untuk menikmati hasil jeripaya kita yang kita tabung kan. Gitu. Ini pertanyaannya juga kapan nikah? Ya ampun, kapan nikah? Masih nanti tungguin aja, nanti kalau misalnya juga dia muncul produk baru pasti akan muncul. Spill cowok lo cok. Waduh, bangsat. Minum tuak bang, bukan tuak, whisky. Jangan nikah dulu deh, spill pasangan dulu aja. Ya gue bingung deh, orang tuh kayaknya gue mau nanya deh sama kalian semua dari hati ke hati nih, kenapa orang tuh sangat kepo dengan kehidupan pribadi orang lain? Ya nggak apa-apa kalau kepo juga, it's okay kan, nggak ada hukumnya juga. Apalagi nih, es tehnya pakai gula nggak? Enggak. Pilih hidup di kota atau di kampung? Gue tetap pilih hidup di kota sih, karena di kota nggak tahu kenapa lebih banyak aja pilihan yang bisa gue lakukan gitu dengan fasilitas yang ada gitu. Di kampung mungkin tenang untuk ketenangan jiwa, tapi nggak ada apa-apa di sana. Jadi gue lebih pilih kota sih daripada kampung, karena gue di kota tuh fasilitasnya secara umum lebih lengkap, kesempatannya secara umum lebih banyak, fasilitas-fasilitas rumah sakit juga kalau di kota lebih banyak, sehingga menurut gue hidup lebih mudah kalau kita di kota. Buat gue ya. Hidup di Madura atau di Yerusalem? Ini pilihan yang agak sulit nih. Kalau gue disuruh pilih, gue harus hidup di Madura atau di Yerusalem. Kayaknya gue lebih pilih hidup di Madura daripada hidup di Yerusalem. Kenapa? Karena gitu-gitu Madura tuh relatif lebih damai karena bagian dari Republik Indonesia gitu. Jadi di Republik Indonesia kan di semua daerahnya kan tidak ada perang ya. Jadi kalau gue hidup di Madura, paling permasalahan gue hanyalah beradaptasi dengan culture setempat. Yang mana pasti buat gue untuk beradaptasi dengan culture Madura bukan gak bisa, tapi perlu waktu. Waktu yang lama. Dan lamanya seberapa mungkin bukan di kehidupan ini. Tapi kalau gue disuruh pilih antara gue hidup di Madura atau di Yerusalem, gue lebih pilih hidup di Madura. Karena di Yerusalem walaupun arsitekturnya bagus, makanannya mungkin eksotis, terus punya nilai sejarah yang tinggi, tapi ada roket dari Gaza. Jadi agak deg-degan gue. Tinggal di Jepang, kayaknya tinggal di Jepang adalah hal yang menarik sih, cuman gue kayaknya sudah tidak punya kemauannya lagi untuk mempelajari bahasa baru untuk tinggal di tempat yang baru. Apalagi Jepang kan bukan cuman bahasanya yang berbeda sama kita kan, tapi penulisannya juga berbeda. Mereka pakai huruf kanji gitu. Jadi gue di usia yang sekarang kalau harus pindah ke tempat baru yang bahasanya baru, kalau bahasanya baru masih make sense lah. Tapi kalau bahasanya baru, abjadnya baru lagi, gue kayaknya gak punya waktu dan energinya untuk mempelajari itu semua lagi gitu. Jadi kayaknya tinggal di Jepang bukan pilihan buat gue.
Kan ada anti rudal mereka bang. Ada, memang mereka punya di Israel itu namanya Iron Dome. Iron Dome tuh sebuah sistem pertahanan di mana kalau dari Gaza dilempar roket, nanti dibalas lagi roket dari Israel gitu. Jadi roketnya meledak di tengah gitu. Cuman kalau misalnya ditembakin 800 rudal hampir setiap hari, adalah yang miss-miss sedikit gitu. Tinggal di Jerman. Di Jerman kayaknya nggak tahu, yang gue saat ini sih belum kepikiran untuk pindah ke luar negeri sih. Gue masih menikmati tinggal di Indonesia dengan segala kekurangannya kalau buat gue. Nggak ada niatan kembali ke Kristen. Waduh, kenapa? Ini pertanyaannya nggak make sense nih. Bang, pilih Jokowi atau Argentina? Kenapa? Bang, kapan upload noise? Tungguin aja. Tinggal di London, di Inggris. Nggak juga sih, gue nggak kepikiran. Kalaupun memang gue harus pindah ke luar negeri, kayaknya Kanada sih salah satu tempat yang jadi opsi gue untuk tinggal. Ke PWK? Ya, kalau misalnya nanti kita lihat aja. Gue jadi nggak pindah ke PWK. Pindah ke PWK lagi, apa namanya? Main ke PWK. Tapi kemarin udah ketemu Pras sih, gitu udah ngobrol-ngobrol. Dengerin podcast Noise di mana Bang Cok? Bangsat. Ya di Noise lah, namanya juga Noise. Download aja aplikasinya. Bang, nyanyi Yellow dong kayak Aldi Taher. Kenapa saya harus nyanyi Yellow? Why? Ke Thailand juga not bad. Nah, masalahnya gue kalau pindah ke negara yang harus belajar bahasa dan tulisannya juga males gue, capek. Itu whisky Cok? Iya, ini whisky. Dari tadi gue udah bilang itu whisky. Bang, nonton Messi, maksudnya nonton Argentina? Nonton di TV aja. Tapi gue gak tertarik sih. Gue tidak tertarik nonton pertandingan sepak bola antara timnas dan Argentina gitu. Karena dengan segala hormat, gue sangat mencintai timnas. Karena berdasarkan rasa nasionalisme, gue mencintai timnas kita karena kita orang Indonesia. Timnas kita mewakili Indonesia, pasti gue mencintai segala apapun bentuk produk bangsa Indonesia. Gue mencintai timnas gitu. Cuman kalau lawannya Argentina, itu naruh gue di posisi yang sulit. Kenapa? Karena gue jadi harus memilih, tapi juga harus objektif di saat yang bersamaan. Apakah kemungkinannya timnas kita bisa menang? Tentu bisa, semua kemungkinan kan bisa terjadi. Nah, pertanyaannya, kemungkinannya besar atau kemungkinannya kecil? Nah, itu yang harus kita pilih bersama. Makanya kalau misalnya ditanya, lo pilih Argentina atau Indonesia? Berat. Nanti kalau misalnya kita bilangnya pilih dukung Argentina, dibilang kan nasionalis. Tapi kalau misalnya kita bilang kita dukung timnas, nanti kita tahu bahwa ya lo ngerti lah maksud gue, ribet men. Kecuali tapi kan ini namanya pertandingan persahabatan ya. Kalau pertandingan persahabatan kan mungkin Argentinanya juga nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Mungkin datang ke sini untuk bertamu aja, untuk dijamu gitu. Jadi gue nggak tahu lah. Pokoknya gue cuma menikmati pertandingannya aja. Enggak sih, gue nggak menikmati pertandingannya. Gue cuma ngelihat hasil skornya besoknya di portal-portal berita dan komen-komen di media-media berita. Apa yang bisa gue lucuin dari kejadian yang terjadi gitu. Jadi gue no comment kalau disuruh dukung timnas atau Argentina, karena bingung. Rasa nasionalisme gue dan logika gue jadi bertabrakan gitu. Kalau lo tanya gue sebagai bangsa Indonesia yang punya rasa nasionalisme, jelas saya mendukung timnas. Tapi apakah itu
perhitungan logika saya, belum tentu. Bang, kesibukan lo sekarang ngapain aja? Banyak, men. Gue syuting, gue mikirin beberapa konsep untuk next project gitu. Banyak. Cuman gak gue share aja. Gue mau nanya, kalau kalian sendiri nih, kalau ditanya pilih timnas atau Argentina, kalian pilih mana? Jujur-jujuran aja. Hati kalian pilih mana, pikiran kalian pilih mana kalau timnas lawan Argentina. Kalau menurut kalian gimana? Bibir paman agak miring ke kanan, tanda-tanda stroke, bisa jadi. Yang mana kalau gue stroke kayaknya lucu juga sih. Ini ada yang bilang katanya di BMU Argentina, jelas Argentina, tuh kan? Ada yang milih Indonesia, boleh juga, sah juga. Ya ampun, ada yang bilang pilih Islam. Mohon maaf, tidak ada dalam pilihan. Kan saya cuma suruh pilih antara Argentina dan Indonesia. Itu loh. Kenapa ada yang pilih Somalia? Bangsat. Orang gak ada di pilihan, kenapa pilih Somalia? Tergantung kondisinya. Maksudnya gimana tergantung kondisinya? Ya kecuali mungkin Messi cedera mungkin ya, atau tumor otak misalnya. Misalnya Messi tumor otak. Nah, mungkin. Itu maksud Anda? Kenapa milih PDIP? Bangsat, orang pilihannya cuman Argentina sama Indonesia. Udah mulai ngawur. Kenapa gue yang minum alkohol, Anda yang mabuk, bangsat? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Goblok. Pilih Depok. Oh, pilih Depok. Cok, apakah negara ini bisa kita percayakan kepada Aldi Taher? Waduh. Ini ada Bang Joe official. Gue nggak tahu sih harus memanggil dia apa. Joe maybe? I don't know. Halo Joe, it's been a while. I really like your content. Your content is very funny. Maybe we can collab together. Pilih Aceh, kan Aceh nggak ada di pilihannya tadi. Oh Joe, oke Joe. Lo sekarang tinggal di Indonesia atau di Amerika, Joe? Halo Bang, halo. Pendapat tentang Aldi Taher nyalek? Nggak apa-apa, bebas. Aldi Taher boleh nyalek. Bang, ntar kalau collab sama Messi, ajak makan gultik. Kayaknya sih Messi makan gultik. Gini ya, gultik tuh enak banget. Gultik tuh enak banget. Sangat enak gultik. Cuman lo harus paham, yang bisa makan street food gitu tuh cuman perut-perut terlatih gitu. Kalau Messi kan biasanya makannya kan mungkin di restoran-restoran yang kualitas tinggi gitu. Takutnya dia nanti makan gultik diare, takutnya. Tapi bisa juga enggak sih. Gue sotoynya gue aja. Dari Bang Joe official nih, Joe bilang katanya, come on the podcast. We just had Retan on. Followers are asking why you weren't on. Ayo, gladly. We can continue our conversation in DM. Oh, tapi to be honest ya Jo, gue tuh kan banyak nih Jo konten kreator bule di Indonesia ya. Menurut gue dari banyaknya konten kreator bule di Indonesia, lo tuh salah satu yang terbaik karena lo ngerti komedi, lo ngerti rumus komedi, lo ngerti gimana merepresentasikan sudut pandang bule di Indonesia dengan cara komedi. Jadi I really enjoy your content.
ekstrim mana? Vegan aktivis atau LGBT aktivis? Lebih ekstrim mana ya? Dua-duanya ekstrim sih menurut gua. Bang, artis kok nggak ada yang komen ke lu? Maksudnya komen ke gua gimana ya? Nggak apa-apa juga, kenapa gua harus perlu? Yes, of course, Jo. Comedy is everything. Mantap. Tapi gue mau nanya deh, Jo. Lo tuh di Jakarta full time content creator atau ada pekerjaan lain? Ada Ardito. Gokil. Halo Ardito. It's been a while, man. Kita nggak ketemu-temu. Gak jadi-jadi nih ketemu nih. Kita emang harus menetapkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol lagi, toh. Bang, jawab apa? Banyak ini, gue nggak tahu yang mana. Coba kita jawab pertanyaan nih. Paman, kapan nyanyi lagu Coldplay? Kan gue cover lagu Coldplay itu. Lo nggak jadi bikin konten sama gue? Jadi toh. Waktunya aja dicari toh. Tenang. Pasti jadi toh. Nanti kita atur waktu. Tapi kayaknya Anda sibuk juga. Oh, lo guru, Jo. I see. Konten itu hobi aja karena pandemi. Oke. Guys, gue alumni RSKO yang terlupakan, bangsat. Jadi gini loh toh, orang tuh dimana-mana kalau masuk RSKO pasti ingin image itu dilupakan gitu. Kenapa Anda sedih? Harusnya bagus dong. Harusnya berarti karir lo tuh ke arah yang bener toh. Kenapa lo malah pengen diingat sebagai alumni RSKO? Ada yang nanya, apa hukumnya sholat di kuburan? Enggak, gue gak tahu, men. Sumpah gue gak tahu. Jangan nanya hukum-hukum gitu ke gue. Goblok. Yang lain gak didengerin sama paman. Bukan gak didengerin, ini banyak banget komennya. Gue gak bisa ngeliatin satu-satu. Gitu loh. Alumni RSJ? Hah, serius lo alumni RSJ? Ya wes deh, kalau gitu kayaknya gue harus makan juga. Gue harus makan malam juga karena gue udah nyiapin makan malam di sini. Cok, lo ngerasa ganteng nggak? Bangsat, pertanyaannya nggak jelas banget. Kagak. Gue kagak ganteng sama sekali. Bahkan belakangan ini gue merasa gue sangat gitu. Jadi kalau ditanya apakah gue ganteng atau enggak, tidak, saya tidak ganteng. Ya wes, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Enggak, gue cuman sambil minum sambil live sama teman-teman aja biar asik. Yaudah.